Jadi itu COVID maupun non COVID tetap kita berikan pelayanan, ya. Jadi untuk dibilang memperoleh keuntungan sebenarnya kita itu rugi. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Selamat pagi para pemirsa di rumah. Hari ini di hari yang baik ini, saya Dr. Adejon Nur Salim, spesialis mata. Kita berkesempatan baik bisa menerima informasi dari Dr. Yeskiel Panjaitan, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit Profesor RD Kando. Mari kita saksikan bersama bagaimana informasi mengenai isu-isu yang belakangan ini marak di media sosial. Nah, kita sapa dahulu untuk Dr. Yeskiel Panjaitan. Selamat pagi Dr. Yeskiel. Selamat pagi. Baik dokter, salah satu isu yang ada di masyarakat sekarang ini ialah isu mengenai bagaimana fenomena ketidakpuasan yang begitu banyaknya di masyarakat terhadap rumah sakit sekarang ini, dokter. Bagaimana dokter menyikapi hal itu, dok? Iya, terima kasih dok. Jadi terkait fenomena yang ada di masyarakat saat ini, memang ketidakpuasan, penolakan itu terjadi di masyarakat, bukan tidak hanya di Sulawesi Utara tapi di seluruh Indonesia, terkait bagaimana tata laksana COVID-19 ini. Ya. Tetapi semua itu bukan berarti pelayanannya yang tidak baik, tetapi bisa saja diperoleh dari informasi kepada masyarakat itu yang tidak diterima secara baik. Dalam arti edukasi ke masyarakat itu tentang pelayanan atau tata laksana COVID-19 itu yang kurang dipahami oleh masyarakat. Ditambah lagi banyaknya beredar hoax, ya. Nah, ini yang membuat kebingungan di masyarakat, ya. Jadi seharusnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana tata laksana COVID-19 ini, karena penyakit ini penyakit baru, ya. Kita ketahui bersama baru. Karena dengan hal-hal baru ini kita bisa lihat juga bagaimana pedoman itu sampai berubah-ubah berapa kali, kan. Terakhir pedoman 5, ya. Jadi perubahan-perubahan ini betul-betul menyesuaikan dengan kondisi yang ada, ya. Dan ini juga seharusnya diikuti dengan edukasi kepada masyarakat terkait perubahan-perubahan ini, sehingga tidak menjadi tanda tanya yang besar di masyarakat. Jadi demikian. Iya dokter. Terus bagaimana dokter yang mengenai isu bahwa orang jangan ke rumah sakit nanti di-COVID-kan? Jadi katanya dibilang pasien ke rumah sakit di-COVID-kan, jenazah aja di-COVID-kan. Bagaimana sih sebenarnya itu, dok? Iya, jadi tadi kembali lagi, edukasi di masyarakat juga kurang sehingga informasi jadi dianggap kalau nanti masuk ke rumah sakit itu di-COVID-kan. Padahal memang penyebaran penyakit ini kan sangat cepat, ya. Apalagi yang untuk beberapa waktu lalu terkait varian yang baru, ya, itu sangat progres sangat cepat, ya. Nah, ini yang membuat masyarakat yang tidak paham terkait perkembangan perjalanan penyakit tadi, kemudian tata laksananya, itu yang membuat mereka menganggap wah nanti di-COVID-kan. Padahal tidak. Kita sudah sesuai dengan regulasi yang ada, regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun regulasi yang ditetapkan dalam pelayanan tata laksana pelayanan yang ada di sini, SOP yang ada di sini itu sudah kita ikuti. Jadi untuk di-COVID-kan itu tidak perlu khawatir masyarakat. Kalau memang tidak COVID, itu tidak akan COVID sesuai hasil pemeriksaannya, ya. Tetapi kalau COVID guna mencegah penyebaran keluar lebih banyak, itu dilakukan pemberian pelayanan kesehatannya sekaligus dilakukan isolasi, ya, karantina, ya. Jadi itu yang diberikan kepada masyarakat.
Namun ada satu hal yang kita khawatirkan saat ini, yaitu bila masyarakat berpandangan seperti itu, yang termakan oleh hoax ya, termakan ini, akan terjadi retensi atau penolakan, bahkan menahan diri untuk pergi ke rumah sakit. Nah, bahayanya di sini masyarakat yang enggan langsung segera berobat tadi menjadikan kondisinya lebih berat. Kondisi yang pasien tersebut di rumah sakit itu akan di rumahnya sendiri itu akan lebih berat, sehingga waktu datang ke rumah sakit kondisinya sudah berat bahkan kritis. Nah, ini yang menyebabkan banyak kematian sudah tidak bisa tertolong lagi. Nah, ini yang kita harapkan kepada masyarakat, janganlah termakan dengan berita-berita hoax yang ada saat ini ya. Tetapi berpikirlah secara positif dan smart sehingga bisa mengkaji berita-berita yang ada di medsos ya. Nah, tanyalah kepada tenaga kesehatan yang berkompeten yang melakukan penanganan itu. Karena dengan mendapat informasi yang jelas itu akan memudahkan masyarakat untuk menerima apa informasi yang berseliweran selama ini yang bertentangan. Nah, kalau diberikan pelayanan tadi dan masyarakat mau segera datang ke rumah sakit, itu perjalanan penyakitnya kan tidak, perburukannya itu dapat dicegah ya, dapat kita tanggulangi secara dini. Nah, kemungkinan untuk kembali pulih itu semakin besar. Nah, kita harapkan seperti itu, jangan sampai termakan hoax, malah nanti enggan ke rumah sakit, bahkan sampai meninggal di rumah. Wah, ini kan sangat disayangkan ya. Iya, Dok. Ada beberapa persepsi juga yang mengatakan kalau rumah sakit sengaja melakukan itu, tadi kan sudah diklasifikasi ya bahwa tidak ya, Dok. Karena katanya meningkatkan keuntungan rumah sakit. Apakah benar, Dokter? Nah, ini juga satu pola pikir yang saya rasa salah ya. Karena rumah sakit ini ada COVID atau tidak COVID tetap memberikan pelayanan. Tetapi kalau disuruh memilih memberikan pelayanan COVID atau non-COVID, ya lebih enak memberikan pelayanan non-COVID. Tetapi tidak semerta-merta seperti itu bisa kita lakukan. Karena apa? Kita rumah sakit pemerintah. Pemerintah harus hadir bagi masyarakat yang ada di sini. Jadi itu COVID maupun non-COVID tetap kita berikan pelayanan. Ya. Jadi untuk dibilang memperoleh keuntungan, sebenarnya kita itu rugi. Karena apa? Pertama, kita harus membuat sarana prasarana yang khusus untuk itu. Kemudian menyediakan SDM-nya. Itu tidak seperti non-COVID, dia harus ya. Kemudian menyediakan obat-obatan maupun APD ya. Yang kalau di non-COVID kan tidak pakai APD. Jadi ini kita harus menyediakan. Jadi banyak biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan ini. Termasuk ya tadi kita menyiapkan beberapa alat-alat yang canggih untuk mengurangi angka kematian terhadap COVID ini. Jadi kan kita tidak bisa tinggal diam, tetapi kita harus mencari inovasi, mencari jalan keluar bagaimana supaya jumlah kematian ini bisa kita tekan dengan COVID. Ya, jadi ini kita upayakan sebesar mungkin untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Jadi kalau dibilang untung, ya sebenarnya rugi. Bahkan kita katakan apa? Tenaga yang masuk pun ke dalam itu dirugikan sekali tenaga kesehatan kita. Karena apa? Dia bisa terpapar. Ya kan? Kalau dia terpapar, bisa saja keluarganya pun ikut terpapar. Ya kan? Nah, ini kan sangat merugikan sebenarnya. Tetapi tugas sebagai tenaga kesehatan, apalagi kita dokter ya, kalau dokter kan ada sumpah kita, sumpah janji kita ya. Jadi kita tetap memberikan pelayanan, kita tidak memandang itu, tetap kita berikan. Nah, dengan demikian kehadiran pemerintah bagi masyarakatnya itu betul-betul ada. Demikian. Baik, Dokter. Bagaimana dengan insentif, Dokter? Banyak yang mengatakan di masa COVID ini insentif dokter itu semakin meningkat. Jadi sebenarnya bagaimana? Apa sih insentif dan bagaimana sih prosedur insentif itu, Dokter? Ya, jadi insentif itu sebenarnya diberikan pemerintah untuk memberikan stimulan, penyemangat dalam memberikan pelayanan. Tetapi tanpa diberikan insentif pun tetap kami berikan pelayanan. Ini saya sampaikan tadi. Kita tidak bisa menolak.
kami mau yang COVID atau non COVID. Tetapi tetap kita memberikan pelayanan kedua-duanya, ya. Tetap kita berikan pelayanan COVID, ya. Nah, ada tidaknya insentif, tetap kita menjalankan pelayanan COVID tadi, bahkan non COVID tadi. Jadi bukan karena ada COVID kemudian kita diberi supaya kita kerja, tidak ya. Itu paradigma berpikir yang salah, itu terbalik. Jadi ada tidak ada tetap kita memberikan pelayanan COVID. Jadi pasien-pasien dalam tetap kita layani. Nah, ini yang banyak dipahami bahwa sudah dibayar. Sebenarnya itu merugikan sendiri gitu loh. Masyarakat itu berpikir sudah diberikan ini. Tapi itu merugikan, maksud saya merugikan tenaga kesehatan kita sendiri sebenarnya. Karena apa? Dengan nilai begitu, nyawa taruhannya. Dia harus bertaruh nyawa. Ya kan? Untuk mudah terpapar. Bukan nyawa dia sendiri. Kalau dia terpapar, otomatis keluarganya pun akan terpapar. Secara tidak langsung. Ya kan? Karena dia balik ke rumah, berjumpa keluarga. Nah, ini risiko-risiko yang ini kan kita harus kita mitigasi, kita kurangi gitu. Nah, makanya kita juga di sini membuat satu pola bahwa ini tidak 1 bulan mereka di dalam terus ya. Jadi kita bagi sekian hari mereka diganti dengan tim berikutnya. Sehingga ada terlalu putaran. Jadi mengurangi risiko mereka untuk terpapar. Jadi ini sudah kita buat strateginya supaya tenaga kesehatan itu betul-betul bisa menjaga kesehatannya. Selain kita juga melakukan screening ya kepada tenaga kesehatan kita yang ada di sini untuk melihat jangan sampai ternyata satu rumah sakit ini sudah terpapar COVID semua. Nah, tetap kita lakukan pemeriksaan pada tenaga kesehatan kita ya. Sehingga kita bisa memantau ya kalau memang ada yang terpapar, kita bisa langsung meminta yang bersangkutan untuk isolasi mandiri atau bahkan kalau sudah berat kita rawat. Jadi sampai saat ini itu sekitar 700-an dari tahun kemarin ya. Tenaga kita yang terpapar COVID itu 700-an. Wah, luar biasa. Nah, itu. Jadi sampai bahkan ada yang sudah meninggal dunia beberapa. Baik di administrasi maupun di dokter kita sudah ada yang meninggal. Nah, ini sebenarnya kan satu kerugian bagi kita. Nah, jadi bukan berarti itulah saya makanya cukup sedih ya. Dipikir kita memberikan insentif itu menjadi suatu hal yang tapi saya anggap itu hanya stimulan sebenarnya, bukan jadi hal utama untuk kita memberikan pelayanan. Hal yang utama kita berikan setiap ada warga negara Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan, kita wajib memberikan pelayanan kesehatan. Itu inti. Baik dokter. Bagaimana kira-kira dokter menyikapi semua yang perubahan terjadi di negara kita ini, keadaan pandemi ini, dan untuk pelayanan kedepannya, bagaimana rencana dan strategi dari rumah sakit, khususnya rumah sakit Kando, untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, dokter? Betul. Jadi kita di sini tetap selalu memberikan evaluasi ya. Jadi kita lakukan evaluasi, kemudian adanya tim pengendali internal kita yang selalu bekerja ya, memonitoring ya, untuk melihat kekurangan-kekurangan kita apa, kita perbaiki segera. Dan kita akan membuat plan ke depan yang lebih membangun lah, bertumbuh mandiri ya, terkait pelayanan kesehatan ini. Jadi contohnya kita lihat di tahun lalu, di mana ada ya, kita tahu bersama kalau pelayanan COVID-19 ini kan pasien itu kan terisolasi ya, diisolasi, sehingga untuk ketemu dengan keluarga itu agak sulit karena tidak diperkenankan untuk masuk, karena untuk mencegah terjadi penyebaran yang lebih luas kan. Nah, bagaimana kita memfasilitasi rumah sakit supaya keluarga bisa berkomunikasi dengan pasien atau anggota keluarganya yang ada di dalam, yang sementara dirawat. Nah, itu ada inovasi yang kita buat, itu ada pojok baku dapa ya. Jadi bisa berkomunikasi, kemudian ada telmed, kemudian ada pemberian informasi kepada keluarga pasien setiap beberapa jam terkait kondisi keluarganya yang sedang dirawat. Jadi memang sih kita sadari masyarakat itu khawatir gitu loh. Seandainya pun dia perburukan ya, kita lihat mereka melihat anggota keluarga dalam keadaan perburukan, dia juga
merasa alangkah lebih lega atau lebih ikhlas kalau itu mereka juga yang menangani ya, yang ada hadir di situ. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi satu masalah dalam pelayanan. Jadi ketidaktahuan bagaimana perkembangannya keluarga yang ada di dalam, nah itu kurang informasi itu tadi. Nah kita memberikan informasi itu. Saat ini kita memberikan informasi, kemudian membuat satu dan kita tidak melarang pasien itu membawa HP, tidak. Ya, jadi tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Dan seandainya pun sudah tidak mampu berkomunikasi, kita juga memfasilitasi. Contoh kemarin ada beberapa pasien yang sempat koma, tetapi anggota keluarga kepingin berdoa untuk suami saya. Bisa nggak difasilitasi? Akhirnya melalui HT, kita kasih taruh di telinga bapak ini, itu setiap hari sampai beberapa hari, akhirnya bapak itu bangun. Bapak itu bangun dan syukur beliau bisa pulih kembali dalam kondisinya dan bisa bertugas kembali. Nah ini menjadi satu testimoni bagi keluarga bahwa di sini mereka tidak serta-merta kesulitan, tetapi kita membantu fasilitasi, menjembatani hal itu sehingga, nah ini adalah bentuk-bentuk perubahan yang kita lakukan sehingga bisa lebih fleksibel dalam pemberian pelayanan COVID-19 ini. Wah, luar biasa dokter. Dok, kesannya ini ada masyarakat yang ingin mengetahui informasi yang benar daripada mereka cari sosial media kemudian tersesat. Kira-kira kemana masyarakat harus mencari informasi itu, dokter? Iya, untuk informasi yang benar sebaiknya masyarakat itu memperoleh informasi kepada tenaga kesehatan yang berkompeten menangani COVID-19 ini. Bahkan di pemerintah daerah kan sudah ada gugus tugas ya. Ya, bisa menanyakan ke tim gugus tugas yang ada atau langsung kepada tenaga kesehatan yang menangani. Contohnya di Rumah Sakit Kandau. Nah, Rumah Sakit Kandau juga ini ada tim, namanya tim penyeimbang. Nah, tim penyeimbang ini akan memberikan informasi kepada pihak keluarga, termasuk ada SIC yang ditugaskan untuk memberikan informasi, sehingga tidak berseliweran, tidak menjadi satu bola liar ya, sehingga orang berpikir persepsi, oh ini begini, tidak. Dan semua itu didukung dengan fakta-fakta yang ada. Kita tidak mungkin menetapkan seseorang ini COVID tanpa ada faktanya. Baik itu dari sisi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, bahkan hasil laboratorium konfirmasi dari PCR-nya. Baik dokter. Baik, terima kasih banyak dokter. Baik, sebagai penutup, mari kita dengarkan closing statement dari Dr. Yeskiel Panjaitan. Baik, langsung. Ya. Bagi seluruh masyarakat, khususnya Sulawesi Utara, saya mengharapkan agar dapat bekerja sama bahu-membahu, karena pandemi COVID-19 ini merupakan tugas kita bersama, ya. Tugas kita bersama, bukan hanya tenaga kesehatan. Jadi kembali lagi saya ingin menyampaikan bahwa paradigma berpikir kita harus kita rubah. Yang dahulu mungkin kita tahu tenaga kesehatan itu garda terdepan, tetapi ingin saya sampaikan di sini bahwa garda terdepan dalam pandemi COVID-19 ini adalah masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat bila mentaati prokes berarti mengurangi jumlah kerja tenaga kesehatan. Karena apa? Semuanya bermula dari masyarakat. Kalau masyarakat bisa menjaga dirinya, kami pun nanti di tenaga kesehatan ini akan lebih mudah kerjanya. Tetapi kalau masyarakat ini tidak memberikan perannya sebagai ujung tombak dalam penanggulangan COVID-19 ini, otomatis kami pun akan kewalahan. Mau dibuka 1.000 tempat tidur pun, 2.000 tempat tidur, 10.000 tempat tidur itu tidak akan cukup. Bahkan tenaga yang kita siapkan untuk memberi pelayanan pasti tidak akan cukup. Karena apa? Karena tadi masyarakat sudah banyak yang terpapar. Nah, kita mengharapkan di sini masyarakat proaktif untuk tetap menjalankan prokes. Ya, dan yang kedua adalah kita memiliki kearifan lokal di Sulawesi Utara ini, yaitu budaya Mapalus.
bergotong royong. Bagaimana kita bergotong royong di sini? Dengan menjaga kesehatan kita masing-masing, kita sudah bergotong royong menjaga kesehatan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini. Sehingga ingat, budaya Mapalus itu bisa kita terapkan dalam menjalankan prokes. Demikian dari saya, terima kasih. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando